Halo semuanya, halo Sobat PMI dimanapun kalian berada. Ya, oke. Kita ketemu lagi ya di podcast selanjutnya, melanjutkan dari podcast kita yang kemarin. Saya masih ditemani teman saya. Kenapa nih? Belum udah ketawa. Oke, saya Aurel, masih ingat ya? Teman saya? Saya Jihan. Di episode kedua ini kita akan bahas apa, Jihan? Kita akan bahas tentang kemarin kan sudah PMI Kak. Sekarang Ya. kita fokus ke Apa UDD. tuh? Apa sih, Kak, UDD, apa sih itu UDD dan semua pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang terkait dengan UDD atau unit donor darah. Oke, langsung aja kali ya. Nggak pakai basa-basi, nggak pakai lama. Kita perkenalkan narasumber Kita pada episode kali ini. Oke. Silahkan Bapak. Di sini sudah ada Pak Pak Yakob Yakob. selaku perwakilan atau mungkin yang mewakili dari UDD Kabupaten Kudus. PMI Kabupaten Kudus, Iya. ya. Halo Pak, siapa-siapa dikit Pak. Mungkin bisa saya hello dulu Pak. Cek. Cek. Ya, Iya, terima Pak. kasih pada Mbak Aura sama Mbak Jian. Kita ketemu lagi. Semoga nanti ke depannya untuk podcast hari ini ada ketertarikan, ada keasikan dan lain sebagainya. Oke, Selamat siap. siang semuanya gitu aja. Selamat siang. Oke. Langsung aja ya masuk ke pertanyaan pertama. Ujuk-ujuk ono pertanyaan, Mbak. Biasanya gimana kan Bapaknya ono mau pembukaan. maunya apa? Ono apane kok ujuk-ujuk ono pertanyaan niku lho. Perkenalan dulu makanya Pak. sebagai apa di Oh. UDD? Nah, seperti itu. Jane niku ya piye ya, Mbak ya? Iya, gimana Pak? Jadi udah lama. Iya, Kenal kabeh. betul. Tapi kan Kan teman-teman ini yang di luar belum penontonnya tahu. belum kenal. Saya mengatakan tak Kenal maka tak. Sayang. pengen kenalan sih, tak pengen sayang sih. Mau sayang tapi lewat kenalan gitu. Aduh, Oke lah kalau gitu. Nama gimana? Nama? Yakob Nama. Gunawan Betul? Iya. di UDD sebagai karyawan. Siap. Sudah berapa tahun Pak? Berapa tahunnya? Sekitar dari 2006 sampai hari ini. Lama ya? Cukup lama udah. 2006 kita SD ya? Betul. Pak Yakob sudah mengabdi bekerja di sini. Ampun suhu. Bahaya nggak nih? Aduh ya, Mbak. Orang nyokot wis jinak kok. Ampun Pak. Oke. Gimana Pak? Udah cukup, Cukup, sekian? Pak, atau mau ada yang ditambahkan lagi? Enggak usah lah. Kata-kata hari ini Pak Yakob. Quotes Kata-kata hari hari ini. Ya dari kemarin episode kemarin ada quotes hari ini juga. Mungkin Terakhir Pak wae Yakob. closing. Oh terakhir. nanti closingan. Oke siap. Langsung masuk aja ini. Oke, Pertanyaan. siap. Heeh. Oke, siap pokoknya. Eh, Iso tak jawab, ora iso tak semayani. Oke teman-teman, for your information, beliau ini juga senior kami berdua di UDD. Jadi agak gimana gitu ya. Biasanya kita ditanya, sekarang kita yang nanya. Menanya-nanya. Tapi ya podo wae, Mbak. Dirimu berdua Gimana? pendidikannya kan khusus di Aduh. tentang darah. Jadi Iya. untuk pengetahuan mungkin dari segi teori nggih luwih tinggi. luwih Aduh. dapet. Nek aku mungkin ya pengalaman, tapi kadang pengalaman ya ngawur kok, Mbak. Jangan terbang Aurel. Oke Ayo langsung Mbak aja. Aurel ngomong, Iya Mbak oke Jian siap ngomong siap. tah, aja Ayo, guyu-guyu Pak. tok, tah. Pertanyaan pertama langsung ya Pak ya. Nggih. Sudah nikah? Pak, itu nanti kita di belakang aja ya Pak. Donor Langsung aja. darah itu apa sih Pak sebenarnya? Donor darah kan orang awam belum tahu. Donor darah itu apa sih? Mungkin bisa dijelaskan Pak ya. Donor darah. Iya. Sebenarnya Apa tuh? aku sudah tahu semua. Iya. Cuma mungkin pemahamannya yang Nah, kurang, betul. kurang mengena di masyarakat. Karena apa? Info yang mereka dapatkan belum 100% Benar. ada. Mungkin mereka taunya dari si A, si B dan lain sebagainya. Ya mungkin nek donor darah secara umum ya menyumbangkan darah kepada pasien yang membutuhkan dengan tujuan untuk kemanusiaan. Secara globalnya itu untuk mungkin donor darah. Mungkin juga
ada pengertian lain juga ada mungkin sih. Cuman intinya itu ya, Pak, adalah ya. Itu enggak lebih dari itu sih. Nggak lebih dari Kembali itu. lagi ke pengetahuan ke pendonornya sih. Iya. Gitu. Oke. Sepengetahuan saya. Iya, Pak. Saya belajarnya juga itu kurang lebih. Kita enak ngundang Pak, kita weli. Oke, siap. Mau dipanggil Mau apa? dipanggil apa Banget ini? ngono lho. Apa mau Apa? dipanggil apa? Kak. Kakak. Terserah wis lah. Sepenting ojo Pak mbek Om. Mbah berarti boleh ya. Yo. Mbak Yakub. Oke, siap. Enggak. Oke, Kak. Oke, Kak Yakub. Selanjutnya ya. Li yo. Jadi maunya apa? Mas piye? Kak YK. Kak YK. Oke, siap. Kak YK. Kak YK, ngomongin tadi kan sudah donor darah itu apa? Kalau mau ikut donor darah itu syaratnya apa aja sih? Mungkin ada, kalau yang udah tahu sih tahu ya. Nah, kalau yang belum tahu atau mungkin pendonor-pendonor yang masih baru, newbie, yang ya, baru-baru. mestinya tuh masih bingung, masih apa ya? Awam masih ya. bertanya-tanya syaratnya Syaratnya apa? apa aja? Balik lagi. Gitu. Prinsip dari donor darah itu kemungkinan Iya. satu kesadaran. Iya. Balik lagi ke hati nurani kita, Betul. niatan kita apa. Terus yang kedua adalah keberanian. Itu yang paling penting. Kesadaran sama Keberanian. Muncul Nah. kesadaran tapi keberanian belum ada. Belum ada. Akhirnya pelaksanaan untuk donor darah tertunda. Iya, betul. Sudah ada keberanian tapi kesadaran belum ada, akhirnya nanti muncul donor nek dibutuh ketok. Iya. Donor pengganti. Bukan pengganti istilahnya, lebih arah nyon sewu dalam tanda kutip Paksaan. donor bayaran. Oh, iya. Itu siap. kan nanti kan akan muncul Iya, di iya. saat dikala si nyon sewu dari pihak PMI khususnya UDD itu ketersediaan darah dalam menipis atau kosong, maka itu bisa dimanfaatkan gitu. Nah untuk syaratnya sebenarnya tinggal cari di Google dan di wis akeh sih syaratnya. Iya, Tapi cuma- yang paling utama mungkin ya Iya. dari segi usia. Usia berapa, Minimal Pak? kan 17 Ini Betul. dan maksimal 60. Bahkan juga ada yang mengatakan nek baru pertama kali donor usia Iya. maksimal adalah 50. gitu. Dari segi berat badan baik perempuan maupun laki-laki minimal adalah 45 kilo. Oke. Kemudian untuk tensi bisa situasional dan Kondisional. tergantung kondisi si pendonor Iya, tersebut. Yang betul. lainnya mungkin juga tidak ada riwayat penyakit hati, jantung dan paru-paru. Beda lagi kalau hatinya rusak, beda lagi. Hati yang mana dulu, Pak? Sebelah kanan dan sebelah kiri. Krik-krik yang mana itu? Mikir, Pak. Ini kok kami. Loh, Bapak enggak tahu ya? Programnya namanya podcast ini, kita Bapak. namanya apa? Kak. Ini Ayo program Kakak. PMI dhewe kok arah. lah iya, Pak, lucu jenengan itu. Kenalin ya, Pak ya. Kami namanya podcast kami namanya Pok Kami. Kami. Bukan Poka. Bukan ya. Apa? Poka. Apa, Pak? Poka. Mie toh? Iya, Iya, Mi. orang mie kan. Iya. Ya. Oke, lanjut ya, Pak ya. Nggih, monggo. Tadi kan syaratnya udah, yang pertama tadi ada keberanian sama kesadaran sama keberanian. Oke, yang lain syaratnya bisa dicari lagi. Oh, tapi secara globalnya Secara memang globalnya itu sih. seperti itu. Kalau nanti dijelaskan secara terperinci, Iya. tidak barbar. Oke, siap. Akhirnya ngetis syaratnya tok tapi kemauan untuk donor durung ada. Oke. Balik lagi bisa lewat sosialisasi. Sasi. Ya, buka IG PMI. Betul sekali. Media PMI kan juga bisa. Jadi sudah ada berbagai macam cara dan lain sebagainya, baik yang model banner juga ada, Iya. video juga ada. Lah, Oke. nanti misalnya kok belum paham, langsung Datang aja. Bertemu dengan Pak Kak YK. Pak Kak YK. atau juga langsung Sherlock, kita akan terima tes. Oke. Oh, Tatap muka betul. kan lebih enak daripada Iya. lewat media. Kadang di media sudah tanya ding 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 ding, jawabannya suwi. Akhirnya kan Betul. Iya. tertunda dan tertunda lagi. Betul sekali. Monggo silakan. Oke, lanjut Pak, ngomongin soal syarat. Saya pribadi pun sering menemui pendonor-pendonor yang masih bingung, masih belum paham tentang manfaat Manfaatnya. donor. Iya. Tapi manfaatnya ini lebih ke si pendonor, bukan si pasien. Kalau pasien kan mungkin orang awam pun
gimana ya istilahnya sudah mengerti ya ibaratnya kan untuk menyembuhkan, untuk memberikan efek terapi bagi si pasien. Cuman kalau untuk si pedonor Pedonornya. itu banyak pedonor sendiri yang kurang paham, tahu apalagi manfaatnya apa. iya, apalagi orang yang mungkin belum pernah donor. Monggo coba dijelaskan Pak bagaimana manfaat bagi si pedonor gitu. Biasanya penjelasannya itu ada rumusnya, Mbak. Apa itu Pak? Panjang kali lebar sama dengan luas. Sepanjang kali lebar sama dengan luas, ya. Kalau kali tinggi sama dengan volume. Ya oke, setuju. Kita ngambil secara global kan? Iya, Kita kan juga pernah ada pendonor yang 1 kali, iya betul. 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan juga ada yang 50 kali, 75 kali, 100 100 kali, kali. bahkan lebih dari itu juga ada. Mereka saya pernah tanyakan itu rata-rata nang awak iku enteng. Di badan Di itu badan ringan, lebih enteng. enak, Ringan. gitu. Lebih enak, lebih enteng. Terus ada juga yang mengatakan maem iku enak oh Mas, ndoyani. Nek Nafsu sama- makan meningkat ya. Terus ada juga yang bilang pokoknya seger no awak enteng terus kerja iso saset-saset dan lain sebagainya. Itu Oke. sebagian besar mengatakan begitu. Tapi mungkin nek dari segi medis ya Iya. katakanlah terjadi Pergantian sel atau sel. regenerasi, Regenerasi sel darah Karena setiap merah. Sel kan mempunyai usia. Betul Iya, sekali. Kayak pohon gitu ya, yang saya bukan pohon deh, buah. Buah. Misalnya mangga, mateng wit dengan mateng imbon kan berbeda. Betul. Dia lebih Rasanya. enak kalau mateng wit, Iya. benar-benar tua. Iya. Begitu juga dengan sel, dia Betul. mempunyai usianya juga sehingga katakanlah dia tidak donor pun bisa diekskresi lewat yang lain. Iya, lewat organ Kalau lain. itu kan eman-eman, Iya. kenapa nggak didonorkan? Betul Iya. sekali. Jadi ibaratnya daripada kita Dibuang, Dibuang sia-sia, mending lebih baik kan didonorkan, Betul. membantu sesama. Ini Betul pahala. sekali. Iya. Terus pasien yang butuh tercukupi. Iya. Syukur-syukur bonusnya Iya. dapat reward dari PMI. berupa penghargaan. Penghargaan. Iya. Gitu. Terus Ada juga yang donor motivasinya lain, Mbak. Apa itu, Bisa Pak? karena tadi kepengen awetnya sehat. Iya. Ada juga yang mereka berpikir, wah Mas, tonggoku ku donor, dia sampai iso jabat tangan dengan gubernur, bupati dan presiden. nah, iya. Akhirnya hatinya tergerak, walaupun pertama didasari karena kepengen Kepengen. salaman. iya Akhirnya iya. kan tergerak. Nah, setelah itu dilanjut keterusan akhirnya Terbiasa menjadi donor sukarela gitu ya. Itu juga kalau di teman-teman mungkin cari di Google biasanya ada apa namanya kalau manfaat donor itu bikin membakar tambah, kalori. Nah, Bisa juga. betul. Iya. Terus mencegah penyakit Penyakit jantung. kardiovaskular kan terkait kekentalan darah ya, Pak ya. Oke. Gimana? Sebenarnya sekarang kan kemajuan Teknologi kan semakin ya. pesat kan. Tinggal di searching aja udah. Iya, muncul. iya. Beda nek zaman kumbien, Mbak. Iya. Internet gak ono, HP gak ono, HP takon mbek sapa. Iya. Mau nggak mau Saya tatap pun muka. berangkat donor itu sejak saya bekerja di PMI. Ya benernya telat. Iya, Tapi betul. sepimeneh mosok wong PMI ora donor. Nggak kan donor. sawit. Ditakon rasane piye kan gak iso cerita. Iya, Iya. ngambil masa gak pernah diambil ya kan, Pak? Setidaknya pernah ngerasain sakitnya ya kalau Tapi untuk rewardnya sih tidak pernah terpikirkan. iya. Lebih ke udah Kemanusiaan. lillahi ta'ala. Bismillah. Lanjut Ada lagi ada donor darah. Katanya bikin gendut. Tadi kan Pak Kak Yeka kan bilang nafsu makannya bertambah. Nah, itu bikin gendut emang toh. Nah, itu Sebenarnya. iya, bisa dikatakan mitos juga bisa, fakta pun juga Bisa. Tapi lebih arah prosentasinya itu ke arah mitos. Mitos. Si pendonor saya bilang, tanya, Mas, saya donor sekian kali itu berat badan saya naik. Nyun sewu, jenengan habis donor maam ndak? Makan kan? Berarti akhirnya kan bukan karena Bukan donor. karena donornya Walaupun ya. mungkin ada sedikit faktor dari donor tersebut. Kayak saya, yuk ajak semene Mbak, Iya. ndak ada penambahan. Tetap segitu stabil. Ada juga yang ada mungkin penambahan. Mungkin mereka sehari 2 hari ada peningkatan nafsu makan mungkin karena Iya. apa? Dia untuk memproduksi sel.
Jadi kan butuh energi yang lebih dibanding yang lain. Setelah itu wis biasa wae, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Mungkin itu sih. Itu ya. Oke Pak, tadi kan Sebenarnya proses ngene kok jadi kayak waktu era Mbak. Enggak aku terbatas Iya. akhirnya era. iya. Jagong itu gak iso ganyi. Oke. Ya udah. Iya. Ya udah nggak apa-apa Pak, ini kita lanjut aja. Nah, lanjut terus, aja. Oke. Ini ngomongin ya Pak ya, ngomongin soal stok darah. Mm-mm. Stok darah di PMI. kita nggak usah jauh-jauh lah, kita kembali Kita. ke Iya, iya. rumah kita sendiri, ke UDD PMI Kabupaten Kudus. Apa benar Stok darah di PMI Kabupaten Kudus itu sering kosong, Pak. soalnya kan Maaf nggih. ya Ini pertanyaan ini seharusnya bisa terjawab. Silahkan lihat media sosial. media sosial iya. Story di IG setiap hari kan. Setiap hari update. kan? Heeh. Bener kan? Betul. Iya, Setiap hari. Itu kan tinggal dilihat toh. Iya. Di mana stok darah itu Nah, aman atau tidak. Mungkin nggih, karena balik lagi pemahaman masyarakat yang kurang. Iya. Kadang kan di grup-grup sebelah dan Iya, sebagainya heeh. kan, kami butuh golongan darah AB. Iya, jenisnya. Nah, dia tidak menyebutkan jenisnya, cuma bilang kami butuh golongan darah AB. AB. Sementara stok di PMI kosong. Lah, di story kok Sorry, juga dilihatkan Iya. itu ada jenisnya juga. kan. Iya, betul. Mereka tidak memahami itu. Mungkin ya balik lagi, setiap pasien yang sakit kemudian dirawat di rumah sakit, dia terus dikatakan butuh darah, mesti keluarganya bingung sih. Iya. Iya. Apalagi terus dikatakan, Pak stok PMI kosong, kowe luru keluargamu, tambah mumet ta ora? Panik ya, Pak. Nah, nggih panik itu pasti. Akhirnya yang nanti logika bisa, tapi akhirnya tidak bisa. Balik lagi, saya juga pernah model kayak gitu nggih. Saya cuma bilang, Mas, nek misalnya kalian butuh darah, tolong permintaan darah dari rumah sakit dengan foto. Di Iya. situ sudah komplit identitasnya dari pasiennya, rumah sakitnya, dirawat di mana, kebutuhannya apa, jenis golongannya apa, Berapa? golongannya Berapa. terus jenisnya juga ada. Di situ nanti colong dipoto. Jadi kita sebagai tenaga dari PMI Iya. karyawan khususnya itu bisa menjelaskan kepada masyarakat. Betul. Nek jenengan cuma ngomong golongan darah AB kosong, kemudian teman yang satunya nge-share stok darah, mungkin nyatanya ono kok, tapi kamu pas ditelepon kok gak ono. Ya, mungkin itu adalah yang dimaksud adalah komponen darah yang dimaksudkan. Betul. Iya, betul. Kadang kan juga ada beberapa komponen darah yang expirednya kan pendek. Pendek. Nah, itulah. Monggo sekalian dijelaskan Pak, komponen darah itu apa Komponennya aja. apa aja. Ngono Biar ya. tidak menimbulkan apa ya? Stigma. Iya, kan soalnya kan mungkin mereka masyarakat ya. Masyarakat taunya kan Kok darah sering, itu ya warna merah. merah, itu darah tok. itu yang diambil Kadang itu juga aja. ada yang menanyakan golongan darahku O. Oh, Oh. Kan bingung. Oh, juga. apa? Oh apa ya? Positif tah? negatif. Sekarang gini, untuk komponen darah ya, saya hanya menganalogikan Iya betul. biar masyarakat tahu, nanti habis itu tak ke pokok persoalannya. Ibarat kata gini, kita punya bahan dasarnya tempe. Benar kan? Itu bahan dasar utama tempe. Nanti tempe itu setelah dilakukan pengolahan dan dikasih bumbu bisa jadi tempe goreng, iso uga dadi mendoan, bisa juga tempe bacem, Bisa jadi orek oseng, tempe. dan lain sebagainya. Iya. Ya, begitu juga dengan darah. Produk utama darah adalah whole blood. Nanti Whole setelah dilakukan pengolahan jadinya bisa berupa PRC, plasma, trombosit, Iya, betul. terus WE, ya kan? Iya, leukodepleted juga bisa. Itu analogis yang paling gampang Iya. bisa dipahami oleh masyarakat. Nek kita ngomong langsung whole blood, nanti jadinya ini malah bingung whole blood. Ya, Nggak tahu ya, Pak, ya. Apa begitu kan? Iya. Misalnya whole blood itu adalah darah lengkap. Darah Berarti lengkap. kandungan di dalam darah tersebut masih ada Masih semua, ada semua. dari berbagai macam Sel-selnya. Iya. Nah, nanti setelah dilakukan Pengolahan, pengolahan, nah nanti dipecah-pecah komponen darah tersebut, nanti akan ada yang munculnya PRC atau namanya paket Paket Sel. red cell atau Sel mungkin darah merah. iya, Muncul lagi yang namanya nanti plasma. plasma. Muncul lagi nanti yang namanya trombosit. Trombosit. Nah, di komponen tersebut itu
juga ada yang namanya masa expirednya. Betul sekali. Panjang juga ada yang Ada yang Pendek. suhu penyimpanan juga akan Berbeda. Penyimpanannya juga akan Beda. Ya mungkin masyarakat tuh yang tahu, yang Iya. tidak tahunya kan di situ. Di situ ya. betul. Butuh AB tapi tidak dijelaskan Dijelaskan. jenisnya, akhirnya ngomong telepon ke PMI, adalah PMI bilang stoknya tidak ada. Padahal jenis yang Dimaksud memang itu tidak ada. Karena ketersediaan dengan stok. Kadang PMI sudah nyetok tapi tidak ada yang butuh. Enggak ada yang buang. akhirnya expired dibuang ya, Mbak ya. Sering terjadi. Jadi, mungkin itu yang bisa tak jelaskan. Iya, jadi teman-teman sekalian komponen darah itu ada banyak ya, Ada seperti yang sudah macam-macam ya. dijelaskan oleh Kak Yeka, dari mulai whole blood itu sendiri black yang cell. ya. Terus nanti dipecah jadi sel darah merah pekat, terus ada trombosit Trombosit, ada, konsentrat uh, itu, ada terus liquid plasma. liquid Tapi kan plasma balik lagi, gitu. Mbak, itu kan sesuai dengan kebutuhan. Iya, Sesuai kebutuhan. betul, Nah, sesuai kebutuhan dari kadang pasien. ada juga keluarga, dilalah stok di PMI tidak ada, kebutuhannya trombosit. Mereka langsung datang tes ke PMI. Langsung, "Mas, saya mau donor." Tak tanya, donor sukarela atau donor donor pengganti? Pengganti kagem sinten? Wah, aku mau ditelepon sekolah, pokoknya aku langsung kon melayu no PMI donor. Nah, di situ kan kita juga akan bingung karena Iya. akan menentukan jenis kantong yang akan kita Gunakan. pakai atau kita gunakan. Makanya dibutuhkanlah yang namanya formulir permintaan Darah yang lengkap. Tuh. Sesuai SOP ya. Oke. Sop. Sop aja, nggak pakai ayam, nggak pakai kambing, nggak pakai buntut. Terus Pak, ada orang awam kan nggak ojo tahu. patah. Oh Kak, oh ya mohon maaf ya. Nggak biasa. Terus Aduh. Kak, kan orang awam nggak tahu. Kok ketika donor gratis, kenapa kita pas butuh darah kok harus bayar sih? Apa PMI itu memperjualbelikan darah gitu? Stigma saat ini kan di beberapa orang ada yang masih kayak gitu. Mungkin bisa dijelaskan Kak. Nek masalah itu karena urusannya dengan uang. Bukan hanya orang awam, kadang tenaga medis pun tidak mudeng. Banyak Betul. yang- Sering terjadi. Cukup teko, mau ditelepon ke rumah sakit butuh darah golongan AB sudah ada, berarti saya kesini tinggal ngambil. Tinggal ngambil aja. Kita butuh proses. Darah begitu keluar dari PMI, dia harus aman. Aman untuk pasien, aman juga untuk tenaga medis. Nah, terkait dengan biaya tadi yang harus dikeluarkan, itu namanya istilah di PMI adalah BPPD, biaya BPPD. pengganti Pengolahan darah. Itu pun harganya sudah disepakati bersama, yang mengeluarkan adalah pengurus PMI pusat. Betul. Itu sudah ada SK-nya, sudah ada nomornya. Yang terbaru ini itu nomornya 019 /cap/PP PMI 2023. Hafal Jian. Itu per 1 Per Agustus 1 Agustus. Ya, baru 2023 banget. ada kenaikan dari 360 menjadi 450. Rinciane 490 Pak. 490. Rinciane silakan datang PMI. PMI iya. Ada di situ buat apa aja. Ben sekali-kali Dolan dolan nang apa. PMI, nanti Iya. sudah dapat pengetahuan, sudah dapat ilmu, nah terus mampir Donor Donor. darah. Oke, mungkin itu apa namanya? Mungkin itu biayanya buat apa ya? Namanya juga biaya pengganti Ganti pengolahan. pengolahan. Berarti itu biaya yang dikeluarkan untuk mengganti proses pengolahan Pengolahan darah darah. itu Lebih tadi tepatnya ya. BPD itu adalah semua biaya yang dikeluarkan Keluarkan. untuk proses darah Darah, tersebut, iya. sehingga dihasilkan darah untuk transfusi Betul. atau komponen darah yang aman, Kualitasnya. sesuai dengan standar, Dan bermutu. betul. Kemudian jumlahnya tercukupi Iya, dan betul. ketersediaannya selalu Ada. Oh gitu. Oke. Jadi, Jadi- ya, balik lagi yang diuntungkan adalah pendonor. Donornya. Karena mereka beliau-beliau itu tidak dipungut biaya sepeser pun. Betul. Padahal Nah, darahnya Iya. sudah diambil untuk kegiatan kemanusiaan, Iya. sudah dilakukan pemeriksaan. Betul, itu habis. poinnya. Poinnya darah check up. Semua itu dibebankan kepada pasien yang Ya, membutuhkan. Membutuhkan. Oke, sorry. Betul. kan ada yang namanya komponen habis Pakai bahan habis sebagainya. pakai, iya. Gitu. Kalaupun mereka pengen gratis bisa menggunakan BPPD.
JS, ya. Oke, nanti Atau klaim. bisa juga di pihak PMI nanti ada keringanan dalam tanda kutip untuk biaya. Misalkan dia donor di sini berapa kali ada keringanan dan lain sebagainya. Ya itu kembali lagi ke kebijakan setiap kebijakan. PMI ya. Betul Masing-masing sekali. PMI punya rumah Punya, tangga sendiri, punya aturan sendiri. Tapi secara global memang aturannya sama, cuma Mampu dan tidaknya. Oke, betul sekali. Ngomongin proses donor darah ini masih sering terjadi juga sih. Pada saat donor kok ditusuk 2 kali gitu. Emang boleh sedua kali Apa itu? nggak bahaya ta? Gimana itu, Pak? Jarumnya kok sama gitu. Gimana, Pak? Iya. Kalau mau beda bawa sendiri gitu. Enggak Nanti bercanda. sendiri, nanti akhirnya akan ada Iya. kantong darah secara legal. Iya. ilegal. Bercanda. Kemungkinan juga nanti akan muncul nyun sewu orang yang butuh darah untuk ngingoni itu di suro-suro itu. Aduh, enggak bahaya ta. Nek tadi bilang tusuk 2 kali enggak Oke. bahaya ta. Sebenarnya Gimana itu, Pak? harusnya sekali tusuk langsung. Jadi. selesai ya, Pak ya. Nggih, betul. Tapi nyun sewu, balik lagi ke petugas nggih. Selamin saya nek terjadi kesalahan katakanlah 2 sampai 3 kali nusuk, saya cuma bilang gini, mungkin petugasnya sing kurang. Bisa jadi. Bisa jadi. Bukan masalah venane atau dan lain sebagainya. Iya. Ya, gimana ya Mbak Yong? Ngoten niku dilema juga sih bagi petugas. Di saat sekali tusuk langsung dapat penuh, yang sewu, tidak ada ribetnya. 2-3 kali tusuk, keluar di media. Sosial. Itu. Wah, kelakuannya gimana? Nggak pakai APD dan lain enggak. sebagainya. 2 kali nusuk gini dan sebagainya. Ya, yang sewu, balik lagi manusiawi. Iya. Dia kepengennya dapat perlakuan yang Spesial. mewah. Tapi kita sebagai petugas berusaha sesuai dengan SOP yang kita dapatkan, kita terima. Oke. Nah, masalah 2 kali sebenarnya juga nggak masalah, asalkan tepat juga. Iya. Nek sakit nggak bisa, karena donor itu disengaja Sengaja. dan pendonornya Sadar. Rasa sakit pasti ada. Pasti Cuma ada. Gimana cara kita mengurangi bukan rasa sakit. menghilangkan rasa Iya. sakit. Betul, yang bisa kita lakukan sebagai petugas ya emang Nah, mengurangi. terus tadi bilang tadi kak, tusuk ping pindo kok jarumnya siji tok. Iya. Balik lagi, itu. kantong darah ini steril. Bekasnya Di dalam- jenengan. Nah, satu steril, yang kedua modelnya dia satu paket. Kantong darah, selang dengan Kantong. Oh iya, Mm-mm. jarum. Iya Jarumnya. betul. Ramusok kantong-kantong. Iya, Nggak iya, mungkin. betul, betul. Itu kantongnya Doraemon itu. Itu satu paket. Misalnya ditusuk kiri, Nggak gagal, bisa. belum Belum penuh, belum sesuai volume. Balik lagi kita akan tanyakan ke pendonor. Pak, nyun sewu, tadi ada kesalahan. Misalnya saya cabut ganti yang tangan satunya, mau ndak karena ini volumenya belum penuh. Nanti kalau ndak penuh kita harus dibuang gimana? Kalau Oke. yang pendonornya mau kita lakukan, tapi kalau nggak mau kan nggak masalah. Tapi sekali lagi balik lagi itu tetap jarum satu karena sudah satu paket. Kalau minta jarum yang lain nggak bisa. Kalau kan nanti bilang juga kan ada kantong yang lain, oh tadi bisa. Karena setiap kantong punya nomor Barcode-nya masing-masing. Di situ Betul. nanti akan terjadi problem. Mosok satu pendonor akan ada 2 nomor. 2 barcode. Nggak bisa. Nggak bisa. Ikut itu. Oke. Ini lanjut aja. Yuk, siap. Hematom, Pak. Aduh, gimana ini? Hematom itu gimana sih, Pak? Maksudnya Hematom itu yang di Jepang itu ya? Hiroshima sama Nagasaki ya? bom atom. Bom atom. Ya Allah, Pak, aku mikir bom dulu atom loh. itu. Bom atom Sukro. Oh, bukan yang di Pati itu ya? Apa? Kacang atom. Biar gak tegang. Hematom. Hematom, kadang habis donor kan ada yang bilang, Mbak kok ini kok sampai lebam, gosong, nyeri, ini gimana? Ya, hematom dengan memarkan hampir bersamaan. Iya. Iya. Karena itu hematom atau hematoma.
Hematoma. Itu adalah penumpukan darah Berdarah. yang tidak normal yang terjadi di luar pembuluh Darah. itu hematom atau Hematoma. sama juga dengan memar kan karena hantaman Iya. atau pukulan benda Betul, tumpul. nanti akhirnya muncul memar yang berwarna biru. Biru, keunguan. Enggak ya ada efeknya berwarna biru tadi tetapi nanti akan hilang dengan Sendirinya. dengan Jadi cara gimana? Satu, kondisi relaksasi. Misalnya tangan yang satu dia hematom, Iya. direlakskan, disantaikan, jangan dipakai untuk angkat junjung yang berat dulu, minimal 1 kali 20. 4 jam. Direlaksasikan dulu. Yang kedua, dilakukan Compresi. dengan es. Oke, Yang untuk ketiga, mengurangi nyeri. bisa dilakukan dengan perban. Sekarang harus muncul lagi Mbak. Benar, Di Pak. apotek itu kan Iya. dioles supaya gitu. Nah, bisa. Betul. Kalau mau tahu apa, silahkan donor dulu, tanyakan pada petugas. Soalnya orang no sponsore. Oke, siap. Seperti kudune ono. Itu Pak, tadi kan apa namanya? Kok namanya terus toh? oke. Nama saya Yakub. Kak Maaf, Eka. maaf. Darah itu loh. Darah itu nanti kan ada yang lolos, ada yang yang enggak. enggak. Darah ada yang penuh pada saat pengambilan, ada yang yang enggak penuh. enggak penuh atau kurang. Nah, itu kan ibaratnya bisa dibilang darah yang gagal, Yang ya kan? rusak. Darah yang rusak. Itu diapakan? Diapakan setelah itu? Diibaratkan lagi nggih. Kita daftar. Daftar di sebuah instansi. Lolos dan tidak Lolos. Nek lolos berarti kan Lanjut. tidak lolos buang. Nek di instansi dibuang dalam artian tidak diterima di situ. Tapi untuk darah ini karena darah itu dikatakan sesuatu yang istimewa, maka harus ada perlakuan yang istimewa pula. Dari segi penyimpanannya, perlakuannya dan lain sebagainya. Begitu saja nanti nek adalah katakanlah nyun sewu tidak penuh 350 mili dikatakan darah rusak. Darah rusak. Kemudian sudah penuh tapi dilakukan screening. Scanning ternyata Terinfeksi salah satu ada dari yang empat reaktif, parameter tersebut juga dikatakan darah rusak. Lah ini darah rusak nanti juga ada perlakuannya. Tidak langsung dibuang tetapi bisa dimusnahkan. Dengan cara gimana? Kita melakukan MOU dengan pihak ketiga, melakukan pemusnahan darah tersebut. Jadi nyun sewu bisa diminimalisir kejadian yang tidak apa Mbak Pangguyang gue. Bentar. Izin dulu Pak. Oh iya, siap. Wah, iki lagi berdua iki cocok iki senggel iki. Aduh, takut aku. Gitu Mbak, oke? Lah Pak, kalau pengen lebih lanjut dolan nong PMI. ya pengen lebih lanjut teman-teman bisa datang di PMI Kabupaten Kudus. Alamatnya di depan Rumah Sakit Mardi Rahayu. Jati ya. Bisa cari di Google Maps. Masa orang Kudus sendiri nggak tahu PMI Kudus sih. Iso jagong, iso ketemu, dapat ilmu, kawan, dapat temen. Soko-soko bagus itu tergugah hati nih. Ikut donor. Terus Pak, kalau kita dari kami mau mengundang donor darah itu gimana caranya? Terus syaratnya apa aja sih? Sebenarnya gampang. Balik lagi datanglah ke PMI ya Pak ya. Di situ nanti ada petugas yang menangani khusus. Namanya P2D2S. Singkatan apa Mbak? Ayo. Kok aku ngebleng ya Pak ya? Ditanya ini gitu. Apa P2D2S? P ini aku kok lupa Pak. Pelestari. Pelestari apa donor darah sukarela pokoknya Pak. Aku pengen lali. Pak istilah gitu. Pelestari donor darah sukarela. Tinggal datang ke PMI, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Masalah waktunya pihak PMI bisa menyesuaikan. Mau pagi hari monggo, sore hari monggo, malam hari monggo, hari efektif Senin sampai Sabtu monggo, di hari Minggu boleh, tanggal merah pun siap. Nggak ada tutupnya ya PMI ya Pak ya. Buka terus. Caranya sebenarnya gampang Mbak, gak usah susah-susah banget.
Apa Pak? Tidak ada materai juga tidak ada, foto 3x4 tidak ada. Kayak mau ngelamar ya pakai CV. Syaratnya gampang, cuman sediakan tempatnya. Tempatnya. Syukur-syukur di ruang tertutup, Tutup. lantai keramik. Karena balik lagi, darah adalah sesuatu yang spesial, maka butuh juga perlakuan yang Istimewa. meja kursi secukupnya. Iya. Masalah Penerangan. toilet, pihak PM nanti yang akan bawa sendiri. Menu PM yang bawa sendiri. Nanti mau pihak yang mengadakan mau ditambah monggo, tidak pun kagak. Enggak apa-apa. Ada biaya enggak sih Pak sebenarnya? Free ya. Free wifi. Jadi yang mau ngadain donor untuk syarat dan lain-lainnya bisa langsung datang ke PMI. Alamatnya di bawah sini ya, nanti bisa diedit ya. Oke. Izin masuk lagi ya Pak ya. Siap, monggo. P2DS mau. P2D2S apa Kak? Nanti saya belajar lagi ya Pak. Ada kodok yang tiba-tiba menyerang tenggorokan saya. Oke, Mana? ini last terakhir Pertanyaan dari terakhir. kita, dari kami. Kayak nganu statement tadi yo. Ya nanti Pak, pertanyaan dulu belum, satu. Tahan dulu, Tahan dulu Pak. Belum Pak. Ini gimana sih Pak caranya membuat permintaan darah ke PMI. Cara minta darah ke PMI. Apakah kalau misalkan keluarga itu butuh datang aja atau calling aja, atau apakah gimana? dari rumah sakit yang mencarikan atau dari keluarga sendiri yang mencarikan seperti itu? Mungkin di masyarakat awam kadang tuh masih bingung juga. Kan juga ada yang bilang, "Penonti, no PMI tuku darah." Kita Beli. Iya Pak. Oh, hal negatif beli ya. sekali ya Pak ya. Oke. Itu penonti PMI apa tuku darah. Yes. Kacau. Ya enggak apa-apa sih, pemahaman masyarakat yang itu beraneka ragam, heterogen dan lain sebagainya, enggak masalah. Iya. Yang penting PMI masih ada di hati masyarakat. Masyarakat. Oke. Untuk permintaan darah, ya, balik lagi. Kalau di rumah sakit sudah ada bank darah, bisa langsung ke bank darahnya. Tetapi kalau rumah sakit tersebut belum ada bank darah, bisa ke PMI. Syaratnya siji harus ada formulir permintaan Darah. Yang Jadi lengkap resmi ya, ya Pak ya? yang Iya resmi. dong. Berarti kalau di dalamnya berisi dari identitas pasien, nama rumah sakitnya, ono stempelnya, ada dokter sebagai penanggung jawab kalau dia benar-benar butuh darah. Selain itu juga ada apa? Informasi tentang jenis darahnya. apa, golongan darahnya apa, yang dibutuhkan berapa. Itu. Yang kedua, ada yang namanya contoh darah dari pasien sampelnya ya. sampelnya, nek ngarep di sampel. Wis contoh darah Tuh, orang awam. botol. Kita botol vial juga bisa tabung reaksi. Tabung reaksi. Lah, Oke. antara formulir dengan Sampel contoh darah Harus identitasnya harus sama. plek. Misalnya namanya Muhammad Yakub double M di si satunya kok Muhammad tanpa double M cuma tidak balik. Tetap Iya, apapun yang terjadi, kalau Betul. terjadi ketidaksamaan dan ketidaklengkapan form dan sampel Sampel darah, darah. kita tidak bisa proses ya. Kan kita kembalikan Apalagi lagi. I. Iya. Kenapa? Kadang kan, Mas aku wis nyekseni dhewe. Sing cukup pedugasiku iku keluargaku. Oke lah kalau begitu. Tetapi sampai di sini kita lihat realnya kan. Iya. Nah, realnya itu yang terpenting. Tetapi kadang juga, wah Mas wis kadoan rekoso. Males pulang ya, males Kita pulang telepon lagi. ke pihak rumah sakitnya. Nanti biar petugas medis sana yang ngambil. Kalau nggak mau, saking terpaksa nih buat surat pernyataan bermaterai. Materai. Tapi selama masih bisa kita omong, Iya. silahkan kembali lagi. Karena nyun sewu darah orang kok tempe re. Gitu kan. Saya pun mengalaminya sendiri. Sering terjadi Terus ya yang Kak Sering ya. terjadi. Ada yang namanya darah. Iya, kantong yang darah. disesuaikan dengan Permintaannya. jenisnya. Kemudian ya, selanjutnya adalah serologi Golongan darah. Dicocokkan antara darah pasien dengan darah donor. Yang terakhir istilahnya sing sekarang cross matching. Cross matching. Cocok serasi. Uji silang Begitu juga, serasi. dengan Anda. Kalau di cross matching tidak cocok berarti
inkompatibel. Kompatibel. Cocok. Kalau cocok berarti kita kompatibel. Kompatibel boleh Cocok. keluar. Artinya apa? Cocok. Begitu dilakukan semuanya, darah keluar dari PMI diyakini darah tersebut Aman. siap untuk ditransfusikan. Tidak ada reaksi Transfusi. Iya. Iya, jadi ada prosesnya ya dari permintaan itu masuk sampai produk itu jadi itu dengan ada. catatan kalau darah di PMI Tersedia. Kalau enggak tidak tersedia, balik lagi golek donor pengganti. Ganti. itu yang bikin lama ya Betul, Pak ya. bikin lama. Heeh. Gawake sak truk. Kadang bayi orang ternyata Cilik, gede tuwek. nggak ada yang cocok ternyata. Satu cocok, ora wani. Mundur lagi. Petugas lo ngalong. Makanya muncul istilah donor sukarela dan Donor pengganti. Dulu muncul. Bayaran. Betul. Nek donor sukarela itu adalah dia donor tidak tahu untuk siapa dan dia untuk ngisi ketersediaan stok yang ada di PMI. Nek donor pengganti dari keluarga atau bisa juga request dari keluarganya. Saya nggak mau pakai donor Donor PMI, saya mau donor sendiri. Bisa juga. Boleh Boleh. juga. Monggo kerso, balik lagi ke keluarga yang butuh. Membutuhkan. Tidak ada maksa. Oke. Cukup Pak jawabannya? Pak, Kurang apa? Mau apa lagi? Itulah. Ini kita ada itu Pak, kemarin kita buka session question box di Instagramnya PMI Kudus. nah ada beberapa netizen atau itu yang bertanya. Sedikit aja kok Pak. Siap. Sedikit kita ambil beberapa aja. Bentar Pak. Ini cewek atau cowok? Lo. Jawabannya nek cowok rada suwi. Oh gitu. Itu perdebatan. Oh. CPTW. Cukup tahu. Nah ini Dari @nailil muna A double 1 ya. L itu tak. Itu bisa di pause Nailil dulu. Munal. Di Munal. Pause dulu Kak yang tadi Kak. yang awal tadi. Gom. Gom iku nek cah cilik iku. Apa itu Kalau Pak? cek darah aja Cek bisa bisa enggak ya enggak ya? dan bayar berapa? Bisa. Tetapi alangkah baiknya cek golongan darah terus Sekaligus donor donor darah. gratis, free. Kalau cuma hanya cek Cek aja dikenain golongan biaya. darah, ada biaya penggantinya. Iya, karena Ingin tahu berapa? Datang ke PMI. karena di setiap PMI biayanya akan Berbeda-beda. Bilang sekian ribu. Sekian ternyata di barang PMI lainnya beda tetangga harganya. kita, wah kelarangan. kan beda ya. Kembali lagi ya. Sudah Kembali ke terjawab kebijakan. ya. Selanjutnya Teng dong. Tunggu. Nah, ini. Darah yang gagal dikemanin tadi saya Tadi sebutkan. sudah Ya, di- sudah bisa disimak ya Kakak. Untuk Kak @and.nugraha_ tadi sudah dijelaskan oleh Kak Yeka. Oke, lanjut Kak. Nah, ini juga tadi sudah baru saja Sudah dijelaskan. mencakup pertanyaan tadi ya. Oke, @Kak Sayidati_Khalifa. Lanjut Kakak. Tanyain aja Kakak. Siapa yang bikin? Yang ngomong. Wah, nunggu di PT Bakti Usaha Nusantara. @vidya_l. Mungkin maksudnya dia menunggu donor untuk mobil di PT unit, Bakti. mobil Ya. unit mungkin ya. Ditunggu ya Kak ya. Oke, update jadwal ada di Instagram PMI. Story-nya dilihat Pokoknya kita update tiap hari ya. Stok darahnya juga ada. Info mobile unitnya. Oke, kita lanjut Kak. Krik 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 krik. Nah, ini juga tadi belum dijelaskan Kak. Kita kelewat. Ketinggalan ini. Untuk Kak Satria Yuda. Berapa lama jaraknya kita bisa mendonorkan darah kembali? Nek aturan yang sekarang itu 60 hari sudah bisa donor lagi. Tapi sebelum pendonor datang kan sudah ngisi Formulirnya, inform Di consent. situ kan juga ada identitasnya, juga disebutkan nomor WA-nya. Tinggal tunggu aja, nanti ada notifikasi WA dari PMI Iya. kapan Anda sudah saatnya donor. Donor. Yang Oke. minimal 60 hari ya. sudah bisa. Bisa. Lanjut Kak.
Untuk Kak Agung 24 Saputro, kalau udah donor 10 kali, apa bisa dapat penghargaan seperti yang donor 50 atau 100 kali, Min? Balik lagi untuk penghargaan tetap ada Tetap sebagai ada. rewardnya. Tapi kembali lagi juga kita niatan pertama donor. Iya. Kalau reward Reward biasanya pasti ada. Pasti ada. Nanti misalnya ya untuk yang 10 kali atau 15 15, kali atau 25 kali itu piagam penghargaannya Betul. dari PMI kabupaten atau kota. Iya. Untuk yang 50 sama 75 nanti dari PMI provinsi. Provinsi. Kemudian yang 100 nanti ke Dari PMI pusat. Ada Gitu ya. tahapannya. Gitu. lanjut. Ding dong. Sabar. Enggak Ini kayaknya nggak pertanyaan nih. @nisa_20. Enggak ada kakak. Enggak ada kakak. Pelayannya sudah jos banget, top banget, ramah. Thank you. Terima kasih untuk Kak Nisa _20. Thank you. Ditunggu donornya ya Kak ya. Oke. Cukup Pak, itu kita pilih ya beberapa pertanyaan dari netizen kita. Kita ucapkan terima kasih untuk semua penanya yang udah berpartisipasi menanyakan pertanyaannya. Gitu ya. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan? Pak, Kata-kata kata hari untuk ini, quotes hari ini belum loh Pak. Gimana, Monggo. Pak? Yuk, jangan lelah kita untuk berbuat sesuatu yang baik. Nanti kembalinya juga akan Baik. Donor darah tidak penting, tapi sangat penting. Karena di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan. Selagi kita masih bisa, kenapa tidak? Betul sekali. PMI akan welcome untuk semua pendonor darah. Kuatnya nggih. Tepuk tangan. Belum apa? Oke, bahasa Inggris. siap. Oke, siap. Ada pengulangan. Pak, iya. Biasanya nek bahasa Inggris ku rada cepet tak cetok. Iku mau Pak, aku sudah nunggu loh Pak tadi sampai mau gini-gini gitu. Ya siap loh Pak. Ayo siap, 1, 2, 3. Phlebotomy not sickness but happiness. Kak YK 2023. Oke, siap. Karena dibaleni. Iya, bisa. Tapi nanti kita cantumkan Nanti ya. diinsert kata-katanya, Oke. diinsert. Oke, sekian ya Sekian, untuk episode kali kali ini. ini. Terima kasih untuk Kak YK. Terima kasih atas waktunya, Atas ilmunya. atas informasinya. Siap berbagi ku indah. Siap. Aja berbagi mbek sijine. Oh, tidak boleh Pak, cukup satu aja ya Pak ya. The only one. Jangan tambah-tambah ya Pak. Oke, terima kasih ya Terima Pak kasih ya. ya, Terima Pak. kasih. Sampai jumpa kembali. Tunggu nggih pendonornya nggih. Iya, Oh, ditunggu. sama Kak YK nih. Podcast ini bisa menggugah, Amin, menggerakkan amin. hati para pemirsa semuanya untuk yuk berduyun-duyun. Yuk, donor darah, yuk. Donor darah ke PMI, ben PMI ketok rame. Kok ketok sih Pak? Emang Udah udah rame. Makin Ben rame. ketok. Makin rame. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih. Gedungnya ya wis apik ono musolane. Promosi yuk. Petugasnya cantik-cantik. Seperti sing saya. elek. Seperti saya, Pak. Kami. Jangan lupa teman-teman untuk follow di semua sosial media PMI kita. Oke. Mbak loro follow ta urung gegek durung. Sudah dong. Subscribe. Subscribe-nya di channel Sudah. PMI Kudus Media, ini ada TikToknya kita. Iya. Nah ini channelnya, jangan lupa di subscribe, like, Oke. komen. Boleh di komen selanjutnya temanya apa. Ya kan, Request Kak? ya. Request. Boleh di insert. Jangan di lupa komen. Instagramnya yang tiap hari kita update, ada stok darah, ada tempat mobil unit donor darah di mana aja bisa dipantau setiap hari ya. Terima Ya, kasih. sekian dari kita. Sampai berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Dadah. Yeay. Don't forget to like, comment, and subscribe.